Alexandria, sebuah kota besar di Mesir yang berhadapan langsung dengan birunya Laut Mediterania. Kota ini memiliki kisah akan kejayaan peradaban Yunani, Romawi, hingga Islam yang sebagian peninggalannya masih bisa kita saksikan di kota anggun ini. Nama Alexandria atau dalam bahasa Arabnya Iskandaria diambil dari nama seorang tokoh besar yaitu Alexander the Great yang berhasil menduduki Mesir pada musim gugur tahun 332 sebelum Masehi. Penaklukan Mesir ini menjadi titik besar perubahan Mesir secara umum, sekaligus menjadi akhir dari masa periode Fir'aun dan dimulainya periode Helenistik, yakni Yunani. Biblioteka Alexandrina atau Perpustakaan Alexandria adalah pusat budaya dan poros keilmuan modern di kota Alexandria yang bergaya Yunani. Perpustakaan ini sejatinya merupakan peringatan untuk perpustakaan Alexandria yang dibangun pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Di era kuno tersebut, perpustakaan ini merupakan yang terbesar dan menjadi tempat di mana para filsuf dan ilmuwan hebat datang untuk mencari ilmu dan berdiskusi. Bahkan, ilmuwan menjuluki perpustakaan ini sebagai sangkar para dewi. Menurut catatan sejarah, sekitar 400.000 gulungan papirus serta terjemahan Taurat, yakni kitab suci agama Yahudi, pertama kali ditulis dan diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani di tempat tersebut. Namun sayangnya, perpustakaan Alexandria kuno ini sudah hancur terkena kobaran api akibat invasi Julius Caesar sekitar tahun 44 sebelum Masehi. Biblioteka Alexandrina modern ini juga tak kalah menakjubkan. Selain menjadi tempat pusat konferensi, ia juga menyediakan sekitar 1 juta buku, .500 komputer berbahasa Arab dan Inggris, ruang pustaka Braille tunanetra, museum manuskrip kuno, serta ruangan barang antik dan kamar riset lainnya. Arsitektur bangunannya pun sangat mencolok. Hal itu sangat tampak dari dinding perpustakaan yang terbuat dari granit dan diukir dengan karakter dari 120 skrip manusia yang berbeda. Selama kurang lebih setengah milenium, Alexandria menjadi ibu kota Mesir dari 2 peradaban besar, yakni Yunani dan Romawi, yang masing-masingnya bertahan selama kurang lebih 3 abad. Dan selanjutnya, kita akan melihat-lihat salah satu peninggalan dari reruntuhan Romawi, yaitu sebuah bangunan teater yang berada di kawasan Qom el-Dika. Masroh Rumani atau teater Romawi pada awalnya ditemukan secara tidak sengaja oleh pekerja yang sedang mengeruk tanah untuk pembangunan gedung pemerintah pada tahun 1960. Kemudian, pemerintah Mesir bekerja sama dengan Museum Romawi Greco dan pemerintah Polandia, khususnya Universitas Warsaw, untuk melakukan penggalian khusus di kawasan Qom el-Dika ini. Setelah melakukan penggalian dan penelitian intensif, disimpulkan bahwa puing-puing bangunan yang ada di tempat ini berasal dari zaman Romawi Yunani, 4 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Romawi kuno,
Tradisi pembangunan teater atau amphitheater memang menjadi prioritas para kaisar demi meraih simpati seluruh lapisan masyarakat. Dan biasanya, teater ini dibangun bak stadion yang bisa memuat ribuan bahkan puluhan ribu orang. Namun, jika kita perhatikan jumlah tempat duduk di teater ini, nampaknya hanya bisa memuat 600 orang. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Alexandria ketika itu. Dan ini tentunya menandakan bahwa amphitheater tidak dirancang untuk pertunjukan besar, seperti halnya pertandingan gladiator. Tetapi, ia hanya sekedar pertunjukan seni yang sederhana, seperti tari, musik, pembacaan syair, dan lain-lain. Bahkan dulunya, teater ini memiliki atap dan kubah jika melihat dari pondasi-pondasi yang tersisa. Hal menarik lainnya, kursi-kursi teater di sini memiliki nomor huruf dan angka untuk mengatur tempat duduk penonton. Ukiran tersebut masih tampak pada sebagian kursi-kursinya. Di tengah auditorium, terdapat pijakan bundar yang berfungsi sebagai panggung dan juga mikrofon yang menghasilkan suara besar dan menggema. Sungguh pemikiran yang canggih di zamannya. Coba kita tes. Oh, Selain itu, terdapat beberapa koa atau ruang belajar di halaman teater, yang mana menunjukkan tempat ini memang benar-benar difungsikan sebagai kegiatan seni dan budaya. Mengelilingi tempat-tempat bersejarah di kota Alexandria tidak akan cukup satu hari. Oleh karena itu, kami perlu beristirahat di penginapan agar bisa melanjutkan petualangan di esok hari. Nantikan terus episode keliling Alexandria berikutnya hanya di Jejak Net.